Selamat datang pada video pembelajaran SPIP terintegrasi pada proses penilaian mandiri pada admin Pemda. SPIP terintegrasi disusun berdasarkan Perka BPKP nomor 5 tahun 2021. Proses SPIP memiliki 5 unsur dan 4 tujuan. Unsurnya antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada proses SPIP terintegrasi, terdapat pembagian 3 peran, yaitu admin Pemda, asesor Satker, dan asesor Pemda. Pada video kali ini, kita akan membahas peran dari admin Pemda, yang mana tugasnya antara lain menambahkan data asesor Pemda, melakukan input data tim penilaian mandiri dan perannya, input visi, misi, dan tujuan Pemda, dan submit penilaian mandiri. Tahap pertama, pegawai Pemda dapat masuk ke web SPIP terintegrasi di spipterintegrasi.bpkp.go.id. Kemudian, pegawai Pemda dapat memasukkan NIP serta password yang sudah diberikan oleh tim perwakilan BPKP. Berikut adalah tampilan beranda apabila pegawai Pemda telah berhasil masuk ke web SPIP terintegrasi. Di sini ada beberapa informasi yang diberikan. Peran dan tone penilaian, username pegawai, role pegawai, NIP pegawai, kode role pegawai, dan tahun penilaian. Untuk contoh, kita akan menggunakan peran admin Pemda dengan tahun penilaian tahun 2022. Lalu, di sisi kiri, kita dapat melihat beberapa menu pada web SPIP terintegrasi, mulai dari beranda tampilan saat ini, menu admin, menu referensi, menu penilaian mandiri, menu penjaminan kualitas, dan menu evaluasi. Untuk melihat siapa saja pegawai Pemda yang menjadi admin dalam proses penilaian mandiri dapat mengklik list admin Pemda. Berikut adalah data dari admin Pemda tersebut, yaitu berisikan NIP pegawai, nama pegawai, Pemda, role, dan statusnya. Status on di sini berarti bahwa peran dari admin Pemda telah aktif. Lalu, untuk melihat siapa saja pegawai Pemda yang menjadi asesor dalam proses penilaian mandiri dapat mengklik list pegawai Pemda. Maka akan muncul nama-nama pegawai yang menjadi asesor dalam proses penilaian mandiri. Di sini, admin Pemda juga dapat menambahkan data pegawai yang akan menjadi asesor dalam proses penilaian mandiri dengan mengklik tambah data pegawai. Lalu mengisikan nama, NIP, email, dan statusnya. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap penilaian mandiri. Di sini terlampir bahwa Provinsi Papua telah memiliki anggaran dan sudah bisa melakukan proses penilaian mandiri untuk tahun 2022. Namun, apabila tampilannya masih kosong, kita dapat mengklik buat penilaian mandiri baru, mengisikan tahun penilaian, dan mengisikan nama pemerintah daerah serta anggarannya. Apabila sudah, kita dapat mengklik menu detail pada kolom aksi. Di sini akan terlihat satker-satker yang mengikuti proses penilaian mandiri. Lalu klik menu menuju penilaian mandiri KLD. Di sini ada 2 tahapan nantinya, yaitu pengisian data di persiapan penilaian dan submit penilaian mandiri. Pertama kita ke persiapan penilaian. Di sini, admin Pemda diminta untuk mengisikan data tim dan peran, serta menginput visi, misi, dan tujuan dari Provinsi Papua. Pertama, kita ke input data tim dan peran. Di sini, admin Pemda diminta untuk melakukan input data surat tugas dari penilaian mandiri. Untuk melakukan itu, kita dapat mengklik input ST/SA atau PM. Di sini kita dapat mengisikan nomor ST, judul ST, tanggal mulai ST hingga tanggal selesai ST. Lalu,
Untuk melihat siapa saja asesor dalam proses penilaian mandiri, di sini juga terlihat dengan timnya. Dan apabila admin Pemda ingin menambahkan pegawai untuk proses penilaian mandiri, kita dapat mengklik buat pembentukan tim PM atau PK yang baru. Di sini, admin Pemda dapat memilih nama pegawai serta mengisikan perannya. Apabila sudah, maka kita bisa lanjut ke tahapan input visi, misi, dan tujuan. Di sini terlihat bahwa visi dari Provinsi Papua adalah Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Namun, apabila ingin menambahkan visi yang baru, dapat mengklik buat visi baru, lalu mengisikan visinya. Kemudian, apabila ingin melihat misi, kita dapat mengklik menu detail pada kolom aksi. Di sini terlihat dari visi Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan, ada 5 misi utama, yaitu memantapkan kualitas dan daya saing SDM, hingga percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan tertentu. Lalu, apabila kita ingin menambahkan misi yang baru, dapat mengklik buat misi baru dan mengisikan misi baru tersebut. Untuk melihat tujuan dari misi ini, kita dapat memilih menu detail pada kolom aksi. Misalnya, untuk misi penguatan tata kelola pemerintahan, kita dapat mengklik menu detail dan akan terlihat dengan misi penguatan tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menambahkan tujuan yang baru, kita dapat mengklik buat tujuan baru dan mengisikan tujuannya. Apabila sudah mengisikan visi, misi, hingga tujuan, dan input data tim dan peran, admin Pemda dapat mengklik submit penilaian mandiri. Namun, pastikan dulu bahwa data-data yang sudah diisi pada tahapan sebelumnya sudah benar, hingga saat submit tidak ada data yang kosong. Terima kasih telah menonton video pembelajaran SPIP terintegrasi. Jika ingin menonton video lainnya, silakan akses YouTube Perwakilan BPKP Provinsi Papua.